Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah MPV listrik paling besar yang ada di Indonesia sekarang. Dan mobil ini ditempatkan sebagai pesaingnya Toyota Alphard, Toyota Velfire, atau bahkan Lexus LM. Namun harganya kira-kira hanya setengah dari rivalnya. Inilah review dari Maxus Miva 9. Oke lah, kalau Lexus dianggap mungkin terlalu tinggi untuk dilawankan dengan Maxus, oke kita ambil Alphard. Sekarang kita lihat perbandingannya. Mobil ini panjangnya hampir 5,3 meter dengan konfigurasi 7 orang, di mana bangku tengahnya itu bangku yang seperti ada di Toyota Alphard, Toyota Velfire, bangku yang benar-benar pilot seat yang sangat nyaman. Nanti kita akan lihat. Kemudian mobil ini memiliki tenaga kira-kira 240 HP dan torsinya itu di kisaran 350 Nm. Artinya ya setara lah dengan rivalnya dari Jepang. Tapi mobil ini full elektrik, memiliki baterai 90 kWh yang besar dan harganya. Kalau Alphard dan Velfire itu harganya berada di 1,7 sampai 1,8 miliar rupiah on the road. Untuk yang hybrid, mobil full elektrik ini harganya tidak sampai 1,1 miliar. 1 miliar 88 juta rupiah on the road. Luar biasa, dan kita akan lihat apa saja yang ditawarkan mobil ini. Desainnya jelas futuristis, ini sebuah mobil listrik. Lihat ini tidak ada bolongan yang besar di grillnya, hanya kecil di bawah untuk pendinginan baterai dan motor listriknya. Kemudian ini lampu LED yang memanjang dari kiri sampai ke kanan, menambah faktor futuristis. Kalau dari samping sebenarnya nggak futuristis amat ya. Dari samping biasa gitu ya. Tapi memang kelihatan panjang dan besar mobil ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan pintu sliding door. Nanti kita lihat ke bagian dalamnya. Kemudian mobil ini memiliki ban 19 inci dengan ukuran 235 aspek rasio 55. Yang istimewa menurut Maxus, bannya ini memiliki teknologi self repair. Jadi untuk paku-paku yang biasa mengenai ban di jalan yang biasa langsung bikin bocor, di dalamnya ini ada lapisan, ada seal lagi yang bisa menutup lubang itu, sehingga Anda tidak perlu menambalnya karena sudah ada cairan penambalnya di dalam ban itu yang akan bisa menutup lubang ketika terkena paku. Lumayan. Nah, sekarang kita bagian belakang. Nah, di sini juga ini mirip seperti Alphard dan Velfire, ada chrome, tapi ini chrome yang dia di antara glossy dan matte ya, chrome-nya ini. Jadi terlihat mahal gitu. Dan di belakangnya ini paduan lampu-lampu LED yang futuristis, serta dia memiliki bagasi yang istimewa. Kenapa? Karena bangku paling belakang ini punya fleksibilitas. Sementara di Alphard dan di Velfire itu bangku itu hanya bisa dilipat ke samping untuk menambah kapasitas. Di sini bangkunya satu bisa dilipat rata ke depan untuk menambah kapasitas barang. Kemudian dia bisa dimajukan ke depan seperti ini, membuat tidak sulit untuk menambah kapasitas bagasi mobil ini. Bahkan kalau kursi depan itu dimajukan lagi, dia bisa makin besar lagi di
belakangnya, dan ini seperti desain yang ada di VW Caravelle dulu ya, VW Caravelle, Mercy, V-Class gitu ya. Sekarang ada di mobil ini. Oke, dia sudah elektrik. Nah, kemudian satu yang spesial juga adalah lihat ini kacanya. Tengah dan belakang ini gelap, sedangkan yang di bagian ini terang. Karena ini mobil belum pakai kaca film sama sekali. Jadi dalam kondisi tanpa kaca film pun belakang ini sudah punya privacy glass mereka menyebutnya. Tapi tentu saja di iklim Indonesia yang panas, Anda tetap perlu kaca film. Karena walaupun dia gelap, belum tentu dia bisa menolak panas secara baik. Makanya ketika Anda membeli mobil ini, Anda mendapatkan kaca film standar dari dealernya. Biasanya kaca filmnya hanya untuk bagian depan. Tapi Anda sebaiknya juga bisa menambahkan kaca film yang bening di bagian belakang untuk menambah penolakan panas yang optimal. Dan setiap dealer ternyata memberikan kaca film yang berbeda untuk mobil ini. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya Anda ingin kaca film yang terbaik untuk Anda bisa mampir ke booth V-Cool seperti ini. Nah, kita udah di booth V-Cool di GJAW, dan ini kaca film V-Cool VK70 ini yang cocok untuk menemani kaca samping belakang dan paling belakang dari Miva 9 karena dia bening tapi penolakan panasnya sangat baik. Dan di booth ini bukan hanya ada VK70 tapi juga ada sejumlah kaca film V-Cool lainnya, dan ini langsung di-display di mobil mereka untuk Anda langsung tahu bagaimana tingkat kegelapan masing-masing kaca film tersebut, dan ada alat-alat demonya untuk tahu juga seberapa efektif kaca film tersebut untuk menahan dan menolak panas. Kemudian ada yang menarik lagi di booth V-Cool ini, mereka juga memajang kaca film untuk rumah Anda. Jangan biarkan rumah Anda menjadi panas, apalagi rumah yang dipenuhi dengan kaca. Kaca rumah pun sudah tersedia produk kaca filmnya di booth V-Cool ini yang bisa Anda pilih, dan ini sudah ditempel berbagai macam kaca filmnya untuk melihat tingkat kegelapan dan karakter warnanya. Dan juga pasti ada section untuk V-Cool PPF-nya, paint protection film terbaik, yang ini juga saya pribadi gunakan di mobil-mobil saya. Nah, dengan lengkapnya produk kaca film serta alat demonya mereka di sini, ini sejalan dengan campaign V-Cool di GJAW, yaitu Own Your Drive, yaitu memberikan kebebasan bagi Anda untuk mengekspresikan dan memilih mana kaca film terbaik untuk mobil Anda. Sehingga mobil Anda menjadi elegan, nyaman, dan tentu saja memiliki kaca film dengan kualitas yang terbaik karena you deserve the best. Tidak lupa ada sejumlah promo menarik selama GJAW ini di booth V-Cool, yaitu diskon 30% plus 5%, kemudian ada program cicilan 0% di Bank BCA, Mandiri, BRI, serta Indodana Pay Later. Dan periodenya dari tanggal 22 November sampai 1 Desember 2024. Sekarang kita balik ke Miva 9. Nah, begitu urusan kaca film beres, kita bisa lebih nyaman lagi ada di kabinnya. Sekarang kita akan masuk. Bisa dari kanan kiri ya, cuman ya udahlah kita dari kanan aja. Kita tutup dulu jendelanya. Kaca double glass. Kemudian ini ada panoramic roof di belakang, dan ini bukan captain seat ya, ini pilot seat, disebutnya seperti itu. Ini nyaman, kemudian juga besar, tapi masih ada space untuk kita masuk ke bagian belakang. Kemudian yang seru ini ada sandaran tangan yang kalau kita mundurkan, di kiri juga ada layar untuk mengatur kursi semuanya, ventilated seat untuk pendingin kursi, pemanas kursi, untuk mengatur kerebahan kursi, ini bisa dari layar ini semua. Dan ini pinter gitu ya menempatkannya itu di bawah sandaran tangan, jadi tidak ada layar-layar lagi di sini, semuanya simple, tapi layar itu tersembunyi di balik armrest. Dia sudah ada fungsi masasnya juga. Kemudian dia bisa bersantai. Coba ya kita lihat. Dia bisa digeser. Dan dia bisa mundur. Jadi ketika dia bergeser, dia akan menghindari lingkar roda di belakang. Dan dia bisa mundur. Oh, lihat ini. Oh, nyaman sekali. Proper nyamannya, bener-bener proper. Nggak kalah nyaman sama Alphard dan Velfire. Kemudian ini
Memang tidak ada layar ya. Alphard Velfire ada layar, di sini ini tidak ada layar, tapi AC terpisah, pengontrolannya di sini semua. Di sini ada ventilasi AC, lampunya sudah LED. Ini kabin belakang yang sangat nyaman. Tinggal satu tombol aja antara posisi kita untuk beristirahat seperti ini dan balik lagi ke normal. Nah, dia bergeser untuk memudahkan akses. Di sini juga ada meja. Dan mejanya ini kokoh ya. Sayangnya mejanya ini kerebahannya tergantung kerebahan kursi depan. Nah, jadi Anda harus merebahkan kursi depan seperti ini supaya ini level atau rata. Nah, itu bisa terjadi kalau misalnya di depan itu nggak ada penumpang lain. Tapi kalau di depan ada penumpang ya Anda harus kompromi. Kalau misalnya penumpangnya mau santai ya Anda jadi miring. Atau dia ingin duduknya tegak, ya jadi terlalu ke atas gitu ya. Jadi andaikan di sini ada pengaturnya lagi atau untuk menjaga level dari ini, mejanya pasti akan lebih baik. Tapi mejanya sendiri kualitasnya luar biasa. Kokoh gitu ya. Lebih kokoh dibandingin meja yang ada di pesawat terbang malah. Di sini tidak ada apa-apa, tidak ada tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanannya memang minim di sini ya. Di armrest juga tidak ada tempat penyimpanan. Hanya di sini ini juga penyimpanan kecil dan cup holders. Nah, sekarang saya penasaran dengan bagian belakangnya. Ini sekarang saya setup dulu ya kursinya. Ini ada leg rest-nya juga loh di sini. Ini enak nih buat diinjek seperti ini. Oke, sekarang saya akan atur dulu kursinya. Saya rasa ini posisi duduk yang masih terlalu maju. Kita mundur dikit. Oke lah, segini sangat nyaman. Nah, sekarang kita lihat space yang ada di belakang. Empuk loh. Sama empuknya dengan kursi di tengah. Oh, legroomnya masih banyak. Headroomnya ya nggak banyak, tapi masih memadai untuk saya yang tingginya 177 cm. Kemudian dia bisa 3 penumpang. Dan penumpang ketiga ini juga punya seat belt 3 titik yang ada di bagian atas. Serta dia bisa reclining di sini. Harus ditarik. Oke, sebenarnya dia bisa reclining lebih jauh. Tapi untuk reclining lebih jauh saya harus majukan dulu. Nah, majuinnya di sini. Kalau misalnya saya majukan seperti ini, wow, dia bisa. Cuman memang dia bisa rebah sekali. Tapi memang saya mengorbankan legroom. Jadi saya harus minta penumpang depan untuk lebih mengalah lagi. Boleh tolong dimajuin? Yang ini. Nah, kalau dia mengalah, oke, cukup. Nah, ini bisa. Ini relax. Cuman masalahnya tidak ada space di bawah bangku ini. Jadi kaki itu nggak bisa rileks lurus. Kalau mau rileks harus ke sini kakinya. Nah, ini baru nikmat. Wah, ini bangku belakangnya punya kemampuan reclining yang impresif. Airbag di mobil ini ada 7 dan sampai ke pilar paling belakang. Ya, ini bangku belakang yang sangat nyaman. Kemudian di belakang juga disediakan 2 buah USB slot. Walaupun sayangnya USB slotnya ini bukan yang USB-C ya, masih USB-A gitu ya. Agak bertolak belakang dengan konsep mobil yang futuristis gitu. Kalau C sih lebih keren di sini. Nah, ini mau saya tunjukin yang tadi saya luput dari perhatian saya adalah USB slot untuk di bangku tengah. Ini ternyata ada di sini. Nah, jadi ada tempat penyimpanan walaupun tempat penyimpanannya sangat kecil ya. Dan ini sangat dalam yang ini. Jangan sampai ngejatuhin sesuatu yang kecil karena akan sulit menjangkau ke bawahnya. Ya, ini dalam sekali. Kalau Anda kejatuhan satu barang kecil, Anda akan sulit untuk mengambilnya karena ini even tangan saya yang nggak gemuk aja nggak bisa sampai ke dasarnya. Tapi kalau yang di sini bisa. Nah, di sini ada 2 buah USB slot. Ada A, ada C untuk masing-masing penumpang. Good. Nah, ini ternyata bisa dibuka ya. Dan penumpang belakang juga tidak perlu susah aksesnya untuk keluar, tidak perlu bangku itu dimajukan secara elektrik, apalagi secara elektrik kan agak lama. Kalau mau keluar tinggal langsung keluar seperti ini, udah langsung bisa.
Atap panoramiknya ini juga ada sunroofnya, jadi sunroofnya itu bisa dibuka. Sayang sekali mobil ini baru keluar sekarang, karena ini cocok kalau Anda mau ikut pilkada gitu kan, kampanye ke daerah-daerah, Anda bisa keluar dari sini ya. Mungkin Anda bisa pakai ini buat di pilkada 5 tahun lagi ya. Wah, nah ini dengan satu tombol di depan, sleep comfort, itu langsung bisa bener-bener posisi tidur yang selonjor. Jadi asal di depan itu nggak ada penumpang, itu bisa maju. Dan ini lihat nih, saya kaki nggak mentok sama sekali. Jadi ini benar-benar ketika mode VIP ya, hanya ada driver dan Anda di mobil, mungkin satu penumpang di kanan, tidak ada penumpang di belakang dan di depan, Anda bisa posisi tidur seperti ini. Oke, karena di kiri lagi di charge, sekarang saya keluarnya dari kanan, dan ini ada satu detail yang menarik, ini adalah pegangan atau handlebarnya ini. Ini akan membantu Anda yang mungkin udah usianya mungkin agak lanjut, atau Anda yang ingin lebih mudah untuk masuk, nih tinggal. Ini menyenangkan sekali ya. Dan juga ini kualitasnya juga bagus, kokoh sekali. Untuk menambah privasi lebih, ini juga ada tirai. Walaupun tirainya belum elektrik ya, masih manual. Sekarang kita akan ke bagian depan, bukan kabin dulu, tapi bagian kap mesinnya. Nah, seperti Anda tahu, nah ini tercover semua. Mobil ini penggerak depan, dan tadi seperti saya bilang, tenaganya adalah sekitar 240 HP dan torsinya 350 Nm. Tidak ada klaim 0-100-nya berapa, tapi kalau melihat dari figur tenaga dan torsinya, kemungkinan 0-100-nya itu bisa di bawah 9 detik. Tapi nggak tahu, itu nanti baru kita bisa tes kalau misalnya kita udah test drive mobil ini. Penggerak depan, dan yang menariknya walaupun penggerak depan, di depan ini tetap ada front trunk yang cukup besar. Ini 50 liter kapasitasnya. Jadi bisa untuk mungkin portable charger Anda atau backpack Anda gitu, itu bisa diletakkan di depan. Nah, sekarang kita akan bicara masalah charger. Yes, chargernya CCS2, artinya itu kompatibel dengan semua SPKLU yang ada di Indonesia. Dan dia AC chargingnya bisa cukup kuat, bisa sampai 11.000 watt, 11 kW untuk pengecharsan di rumah. Tapi untuk 11 kW artinya Anda harus pasang listrik yang 3 fasa ya di rumah, tapi chargernya sendiri mampu untuk 11 kW. Sedangkan untuk DC-nya itu bisa 130 kW. Dan baterainya ini besar sekali ya, 90 kWh. Artinya kalau misalnya dengan 130 kW itu tetap tidak sampai 1 jam bisa sampai penuh. Bahkan mungkin dari 10 sampai 80% itu mungkin hanya di kisaran 40 menitan gitu ya. Tapi dia punya kemampuan di charge dengan tegangan yang tinggi. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai range-nya. Mobil ini baterainya besar, 90 kWh. Tapi dia juga ukurannya besar, makanya klaim dari range-nya itu nggak muluk-muluk, hanya 435 km, yang artinya konsumsi energinya itu tidak sampai 5 km per kWh. Tapi oke lah, dia tetap bisa di-charge dengan kecepatan tinggi, jadi untuk dibawa keluar kota pun Anda bisa berhenti di SPKLU sambil istirahat, sambil makan, sambil sholat bagi yang muslim, dan sambil menge-charge ini setelah selesai kegiatan Anda, dia sudah bisa berjalan lagi. Tapi memang range-nya ini bukan range yang terlalu panjang ya, dia range average lah range-nya. Dan makanya kenapa mobil ini mungkin walaupun bisa dibawa keluar kota, tapi tetap ideal untuk dibawa sehari-hari di dalam kota. Nah, bagi Anda yang suka dengan mobil ini, tapi masih khawatir dengan range-nya, aduh kok susah ya range 435, saya pengen range yang lebih panjang, atau saya pengen yang tipe mesin bensin. Ada tipe mesin bensinnya, tapi di Indonesia itu tidak dijual sebagai Maxus, dijual sebagai MG. Jadi ada di seberangnya. Nggak tahu gimana, tapi yang jelas Maxus ini di bawah Indomobil Group, dan mereka lah yang menangani semua produk Maxus untuk yang elektriknya. Sedangkan untuk yang non elektriknya itu dipegang oleh MG di Indonesia kelihatannya. Tapi anyway, ini adalah versi listrik yang impresif. Sekarang kita akan masuk ke bagian depan.
Dia ada detail yang menarik, penarik pintunya ini ada model mengambang seperti ini, walaupun berat ya kalau narik dari sini. Tapi untuk estetika sih keren. Lihat ini ambient slide-nya. Semua situasi di sini tuh minimalis, futuristis ya. Itu khasnya electric car dari Tiongkok ya. Sekarang benar-benar keren desainnya. Kemudian setir bisa diatur tilt dan teleskopik. Posisi menyetirnya sangat ergonomis, sangat baik. AC, saya senang ini. AC-nya tetap ada di bagian dashboard, tidak semuanya masuk ke layar. Karena AC di layar terus terang itu bikin kita kesulitan untuk mengatur. Kita harus masuk ke menu AC dulu baru mengatur. Tapi di sini ada langsung dan dia tetap futuristis karena tidak ada tombol fisik. Dia hanya tombol sentuh. Memang dengan tidak ada tombol fisik kita harus melihat agak sedikit distraction ya untuk driver, tapi ini tetap sangat mudah, lebih mudah dibandingkan kita harus ke layar. Layar itu lebih distracting lagi. Dan di sini home button juga ada di sini. Dia sudah bisa Apple CarPlay secara wired maupun wireless. Dia sudah bisa Android Auto. Nah, ini layarnya sendiri kalau boleh jujur kemersi-mersian ya bentuknya. Baik yang di infotainmentnya maupun yang di instrumennya. Tapi gambarnya bagus, informasinya sangat banyak yang bisa dikeluarkan di sini. Serta ini tempat penyimpanannya juga mirip Mercy. Dia membukanya seperti ini. Kualitasnya sangat baik. Kokoh sekali. Di sini ada wireless charger. Di sini ada penyimpan untuk HP. Kemudian ada USB slot 2. USB A. Duh. Itu yang masih agak sedikit mengganggu ya. Kenapa USB A gitu ya? Sekarang udah zamannya USB-C. Ini masih USB A. Tapi anyway ada 2 di bagian depan. Penyimpanannya luas sekali, banyak sekali. Ada cup holder di tengah juga, ada cup holder di pintu. Bahkan di pintu itu bisa sampai 4 botol, 2 di kanan, 2 di kiri. Setirnya ini saya suka. Dia flat bottom dan dia tuh lingkarnya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi pas gitu megang setirnya. Nah, ini di setirnya di kanan ada untuk pengaturan audio dan di kiri itu untuk pengaturan ADAS. Karena mobil ini sudah pakai Advanced Driver Assistance System, jadi dia sudah lengkap ADAS-nya, termasuk juga Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist, sehingga kita bisa lebih rileks ketika perjalanan jauh ke luar kota. Sini ada laci, aduh, cuman lacinya ini walaupun soft opening ya, tapi terasa agak murah. Tidak sesuai dengan harganya yang lebih dari 1 miliar. Ya, ini ada 1 minornya ya. Sayang gitu, sedangkan yang lainnya sudah sangat tinggi kualitasnya. Ini soft material, empuk, kursinya juga ventilated dan massage. Dan ini paduan ada Alcantara juga di sini gitu ya. Cuman itu aja, cuman lacinya aja yang agak kurang. Nggak nyangka sih MPV ini listrik dan harganya cuman setengah lebih sedikit dibandingkan kompetitornya yang mesinnya masih internal combustion. Kan listrik kita taunya mahal pasti kan. Ternyata ini bisa harganya segini. Oh ya, di sini juga ada driver monitoring system. Jadi dia bisa memonitor kita ketika kita mengantuk atau kita terdistraksi. Di sini nih monitornya semua. Kaca sudah double glass depan dan belakang. Serta nih sistem audionya juga sudah audio premium nih, JBL 12 speaker. Kamera 360 juga sudah standar semua di sini. Kemudian kalau kita lihat di menunya, ya ini di mobil Tiongkok itu lengkap sebenarnya. Tapi mereka tidak punya soul di apanya ya, di font-fontnya gitu. Ya ini kayak generic aja gitu di sini, nggak spesial dibuat untuk maksus gitu ya. Mungkin mereka satu vendor kali ya, atau apa ya, nggak tahu ya. Tapi saya nggak pernah terlalu terpukau dengan infotainmentnya dari mobil Tiongkok, mobil Cina. Karena ini biasa banget gitu loh, icon-icon biasa. Kalau dibuat desainnya lebih soulful gitu ya, lebih MIFA gitu ya, kelihatan graphic desainnya gitu ya, pasti lebih nice. Tapi enggak, ini mereka nggak ada graphic design yang spesial di sini, walaupun ini lengkap sekali yang bisa diatur dari mobil ini. Transmisi juga sekarang rata-rata mobil Cina itu mengikuti Mercy, jadi di sini gear levernya, sedangkan di sini untuk wiper. Lampu semua ada di dalam
infotainmentnya. Ini kaca spionnya juga bezel-less, dan kalau misalnya banyak penumpang di belakang, kita tinggal aktifkan mode kamera. Haha, dia bisa pakai kamera ke belakang. Well, dengan harga sebuah Toyota Alphard bekas yang mungkin sudah berusia 3-5 tahun, Anda bisa dapat MPV yang lebih besar, berpenggerak elektrik, mewahnya seperti yang versi Alphard atau Velfire paling baru, serta dipegang oleh grup otomotif salah satu yang terbesar di Indonesia, yaitu Indomobil Group. Well, luar biasa, kita semakin punya banyak pilihan. Sekarang MPV 7-seater full electric ini, dan ini cocok bagi Anda yang tidak ingin mengorbankan kemewahan, walaupun Anda menginginkan sebuah kendaraan elektrik yang ramah lingkungan dan tentu saja pasti lebih praktis untuk digunakan dan operational cost-nya lebih rendah. Nggak sabar rasanya kami menunggu unit test dari Miva 9 ini untuk melihat bagaimana rasanya di jalan. Bagaimana ketika kita ajak jalan dengan jarak yang lebih jauh. Apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, berapa konsumsi energinya, berapa real range-nya, dan berapa figur akselerasi sesungguhnya. Tapi itu nanti baru bisa kami lakukan saat kami bisa meminjam mobil ini dalam jangka yang panjang. Tapi first impression kami, mobil ini impresif sekali. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Bagi Anda yang belum sempat ke Gaikindo Jakarta Auto Week, pastikan Anda kesini karena ini benar-benar mirip Gias ya. Ini mirip sekali dengan Gias, cuma dengan skala yang lebih kecil. Dan ini pamerannya berlangsung sampai tanggal 1 Desember 2024. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.